Hai guys, di video kali ini kita akan ngomongin Litecoin di mana akan ada event besar untuk Litecoin dan apakah ini bisa menjadi peluang cuan buat kita. Ada juga technical analysis Bitcoin dan ada beberapa berita juga. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya. Close-nya itu cukup bagus, bisa close dalam posisi hijau seperti ini. Dan ini dia close di harga 27.155. Hari ini ada sedikit penurunan, tetapi dari pola candle ini kita lihat kalau dua candle yang ini itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dan kalau kita lihat juga ini adalah mirip dengan pola doji atau Morningstar. Meskipun ini tidak sama persis karena ada wick yang cukup panjang di sini, tapi sejauh ini itu cukup baik. Dari MACD-nya itu akan segera melakukan crossover ke atas yang akan bisa menjadi hal yang bullish. Ada bullish divergence di MACD-nya ini. Di time frame 4 jamnya tersebut, RSI-nya itu dia berada di atas 50 dan MACD-nya itu mengarah ke atas dengan posisi yang hijau seperti ini. Harga itu sempat rejected daripada daerah resistance di 27.600. Jadi, kalau misalnya ini harga itu dia breakdown daripada daerah ini ya teman-teman. Jadi ini kelihatan sekali dia kalau dia menaik dan ada support miring ini yaitu di sekitar 26.900. Kalau breakdown dari situ, maka ini akan bearish. Sementara untuk Bitcoin mungkin bisa retest daerah yang sama lagi atau bahkan ke 25.200. Tapi lain halnya kalau misalnya dia bisa langsung naik ke atas daerah support ini, yang merupakan support yang cukup penting di daerah sini, maka ini akan sangat bullish sekali untuk Bitcoin dan mungkin kita bisa melihat adanya pump di akhir bulan ini. Ada kabar terbaru dari liquid staking derivatives Lido di mana sejumlah 500.000 STETH itu di-redeem, di-withdraw dalam 3 jam setelah Lido memperbolehkan untuk melakukan withdraw. Jadi sebelumnya itu di tanggal April 13 itu tidak bisa untuk withdraw, tetapi fitur ini baru saja diintegrasikan. Ada sekitar 260 Lido Stake Ether atau sekitar $500.000 yang ditarik. Nah, ini mungkin bisa membuat market sedikit turun untuk ETH, tetapi secara jangka panjang ini memberikan fleksibilitas kepada investor karena bisa masukin dan keluarin dengan gampang. Jadi ini bisa menarik buat calon investor baru karena ada fleksibilitas ini. Risk mereka itu bisa lebih di-manage, bisa ditarik kapanpun. Ini merupakan hal yang diinginkan oleh investor. Beda halnya kalau misalnya koin tersebut harus di-stake di situ saja, disimpan, tidak bisa diapa-apain, susah withdraw-nya, atau lama withdraw-nya, maka itu akan menjadi hal yang buruk dan investor juga enggan untuk memasukkan uang ke dalamnya. Dan update sedikit mengenai ETH Bitcoin ini, posisinya tidak terlalu banyak berubah, sideways di sini saja, belum ada kepastian bahwa dia akan melakukan breakout ke atas atau ke bawah ya teman-teman. Tetapi kalau kita lihat dari pola yang terbentuk ini mirip sekali dengan pola falling wedge atau bisa juga bull flag yang cenderung untuk bullish dan tetap kita harus menunggu apakah dia itu breakout ke atas atau ke bawah ya teman-teman. Berita lainnya itu dari US Secret Service di mana di AMA atau Ask Me Anything yang dilakukan di Reddit itu diketahui kalau mereka memiliki NFT dan koin-koin kripto. Mereka di tanggal 15 Mei tersebut terbuka untuk menerima pertanyaan dari member subreddit r/cryptocurrency. Beberapa regulator melihat kripto itu sebagai alat fraud atau scam, tetapi React, nama tim ini itu, memuji sifat daripada blockchain yaitu publik dan transparan sehingga ini merupakan kesempatan emas bagi orang-orang yang ingin menindaklanjuti kejahatan dengan men-track aliran uang yang terjadi. Karena ada sifat immutable atau tidak bisa diubah di blockchain tersebut, aktivitas finansial yang merugikan atau yang ilegal itu bisa dengan mudah dimonitor dan di-track daripada fiat ya. Jadi kalau misalnya orang-orang mau melakukan hal-hal yang ilegal tersebut ya sebenarnya lebih baik dilakukan secara cash daripada kripto karena kripto sifatnya transparan bisa di-track dengan mudah. Dan di sini ada berita besar untuk optimism di mana mereka akan melakukan upgrade ke Bedrock itu di tanggal 6 Juni jam 11 malam. Akan memerlukan 2-4 jam untuk
menutup jaringan tersebut untuk melakukan upgrade tersebut. Transaksi deposit dan withdrawal itu tidak bisa dilakukan selama downtime ini. Kalau misalnya teman-teman adalah operator node yang memvalidasi jaringan, harus ada hal yang diubah agar bisa kembali memvalidasi jaringan setelah Bedrock upgrade. Dan upgrade ini itu akan mengurangi transaction fee itu sebesar 47%. Jadi ini mirip sekali dengan Arbitrum Nitro yang sudah dilakukan sebelumnya. Hal ini akan sangat bullish sekali dan bisa menarik orang-orang yang melakukan trading, investor yang suka dengan lending, borrowing. Begitu pula untuk para gamer bisa menggunakan jaringan ini untuk setiap transaksi yang ada terjadi di game tersebut. Dan dengan adanya upgrade ini, maka Optimism itu bisa menjadi super chain, memampukan jaringan-jaringan OP yang baru seperti Base yang membangun menggunakan Optimism Stack itu bisa dibuat dari sini. Bullish untuk Optimism secara jangka panjang. Dan sekarang kita akan melihat untuk Litecoin yang akan melakukan event halving di bulan Agustus. Litecoin ini naik dari tanggal 8 Mei di harga $75 dan naik sampai ke harga $88 dan tampaknya ini sudah membuat yang namanya 5 wave ke atas dan juga 3 wave ke bawah. Jadi ini merupakan pola yang sebenarnya bullish sekali. Ini merupakan penyelesaian dari wave 1 dan 2 dan sekarang kemungkinan dia berada di wave 3. Di mana wave 3 targetnya itu minimal itu bisa ke 1,618 yaitu di harga $120 atau naik sekitar 37% dari harga sekarang. Konfirmasi kalau ini adalah wave 3 tentu saja adalah dia menembus daerah atas ini yaitu yang berada di harga $100-an. Event halving ini itu yang memicu Litecoin bisa naik. Kita lihat kalau secara sejarah halving untuk Litecoin, sebelum terjadinya halving maka ada bottom yang terbentuk untuk harga Litecoin. Biasanya dari beberapa bulan sebelum halving, Litecoin itu akan melakukan pump yang cukup lumayan, bisa menjadi potensi cuan untuk kita. Seperti di tahun 2015, ini dari bulan Januari 2015, dia pump itu sampai ke Juli 2015. Habis itu, Agustusnya itu halving, nah dari situ dia sideways saja. Halving kedua itu membuat 25 Litecoin yang di mining menjadi 12,5 untuk reward minernya. Dari Desember naik sampai ke Juni, dan sebelum halving itu biasanya sudah turun duluan, jadi kita juga bisa ekspektasi hal yang sama. Ini dari bulan Juni 2022, halving di Agustus 2023, dan kita ada 3 bulan lagi menuju halving tersebut, kemungkinan bisa memuncak 1 bulan sebelum halving, yaitu sekitar bulan Juni. Kalau mengikuti pola yang terjadi sebelumnya, setiap kali Litecoin halving itu terjadi. Jadi, bulan Juli bisa menjadi potensi untuk Litecoin itu sudah memuncak. Target harganya itu saya taruh itu bisa ke $140 sampai ke $200 menggunakan Fibonacci retracement. Secara Litecoin per Bitcoin juga, untuk di time frame weekly-nya ini cukup bullish, dia membuat yang namanya double bottom yang ada di sini. Setelah dari November itu mengalami penurunan terhadap Bitcoin dominasinya itu meningkat terhadap Litecoin, tetapi ini tampaknya bisa ada pembalikan arah. Litecoin yang sekarang lebih mendominasi. Di time frame weekly-nya RSI perlahan-lahan mau ke daerah 50 dan bisa terjadi crossover ke atas. Untuk di time frame 3 hariannya itu sudah terjadi crossover di bawah dan tampaknya ini cukup bullish untuk Litecoin. Dia juga baru saja bounce daripada garis support ini. Jadi dari analisa fraktal, setiap kali Litecoin melakukan halving dan juga time frame yang lebih kecil, menurut saya ini cukup bullish untuk Litecoin. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.